Halo bos, di sini mungkin agak beda dari sebelum-sebelumnya karena habis kurang darah ya teman-teman ya. Jadi mohon dimaklumi. Terus kali ini kita akan ngomongin mengenai PS4. PS4 sekarang kan harganya itu udah turun ya, 2 jutaan, terus bahkan ada yang 1 jutaan, tapi 1 jutanya ya nyerempet-nyerempet 2 juta. Kalau misalnya kalian itu sabar atau teliti, kalau mencari di dalam marketplace Facebook itu kan ada yang jual dengan harga segitu. Nah, kira-kira worth it dibeli atau enggak? PS4 ini kan udah turun banget. Terus kira-kira nanti di 2024 apakah masih layak dimainkan PS4 ini? Oke, di sini langsung saja saya bahas ya. Ini berdasarkan pemikiran saya, jadi ini sifatnya subjektif ya, teman-teman. Oke, mari kita mulai. Kalau ditanya layak atau enggak dibeli, ya jelas ini masih sangat layak dibeli, teman-teman. Karena PS4 itu kan grafiknya juga masih bagus, apalagi kalau game The Last of Us 2, terus Red Dead Redemption 2 itu kan game-game dengan grafik bagus itu. God of War Ragnarok juga bagus ya teman-teman ya grafiknya itu. Kalau soal grafik saya rasa nggak ada masalah, PS4 itu masih bagus. Nah tapi ada satu deal breaker yang mungkin bisa bikin orang-orang itu nggak mau beli PS4 dan dia lebih memilih ke Xbox Series atau PS5, yaitu ada pada game baru. Nah kalau soal ngomongin game baru ini hubungannya sama developer atau mungkin Sony juga kali ya teman-teman. Kita ambil contoh saja Mortal Kombat 1. Nah disitu kan game Mortal Kombat 1 yang baru 2023 ini itu kan tidak ada di PS4, adanya itu di PS5, terus bahkan Nintendo Switch saja itu masih kebagian. Padahal kalau kita lihat dari spesifikasi PS4 sama Nintendo Switch itu performanya masih unggul PS4. Buktinya apa? Kalau teman-teman lihat gameplay dari FIFA 22 atau gameplay dari game FIFA yang ada di PS4 sama di Switch, itu kan masih lebih bagus yang punya PS4 ya. Nah tetapi Mortal Kombat 1 atau Mortal Kombat 2023 ini itu tidak ada di PS4 tetapi ada di Switch. Jadi di sini sepertinya tergantung developer ya teman-teman ya, dia mau merilisnya di PS4 atau enggak. Bahkan kemarin waktu awal-awal Resident Evil 4 Remake, awal trailernya kalau nggak salah waktu itu hanya ada PS5 terus Xbox Series gitu ya. Terus kalau Steam sama yang lainnya ya pasti kebagian lah ya itu ya teman-teman. Nah itu kan nggak ada PS4, tetapi waktu mendekati perilisannya itu PS4 kebagian. Bahkan versi demonya pun PS4 itu masih bisa memainkan. Terus untuk contoh game yang lainnya, bahkan game eksklusif itu juga ada yang PS5 only ya, tidak bisa dimainkan di PS4. Ya contohnya kayak Spider-Man 2 yang 2023 itu ternyata PS5 saja itu teman-teman. Di PS4 nggak ada ya itu ya. Hanya ada di PS5. Kalau mau main ya kamu harus main di PS5. Nah, tapi kan harganya udah turun banget ini, bro. Yaitu 2 jutaan, bahkan ada yang 1 jutaan tapi nyerempet 2 juta. Kira-kira masih worth it atau enggak? Ya wis, nggak apa-apa lah kalau misalnya kita nggak kebagian game baru. Kira-kira nasib kedepannya ini itu seperti apa? Kalau untuk nasib kedepannya saya rasa sih ya masih aman. Kalau menurut saya ya, kalau kita belajar dari PS3 kemarin, contohnya di GTA 5 online-nya, GTA 5 online-nya PS3 kemarin itu kan kalau nggak salah ya, servernya itu dimatikan kalau nggak 2021 ya 2022, jadi masih jauh gitu teman-teman. Saya rasa sih ya masih oke lah ya kalau dimainkan untuk beberapa tahun ke depan, karena kan banyak game online-nya juga, terus update-nya juga lumayan sering gitu. Apalagi kalau kalian pemain-pemain game-game online tersebut itu update-nya saya rasa ya sering juga itu. Terus untuk yang baru-baru ini Roblox itu juga masuk ke PS4 ya teman-teman ya. Jadi untuk beberapa tahun ke depan saya rasa PS4 ini itu masih oke banget. Apalagi harganya udah turun ya. Ini bisa jadi opsi yang tepat kalau teman-teman belum punya PS dan melirik PS4 ini.
Terus kemudian yang berikutnya, jadi di sini saya selang-seling aja ya. Kemudian ini juga yang bisa jadi deal breaker buat beberapa orang atau buat teman-teman yang mau beli PS4 ori, karena kan yang harga 2 jutaan atau 1 juta lebih yang nyerempet 2 juta itu kan PS4 pakai firmware ori ya, bukan yang hand. Kalau yang hand masih rata-rata itu di atas 3 juta. Hand masih bertahan ya teman-teman ya. Deal breakernya yaitu harga gamenya yang menurut saya masih agak mahal. Karena kan namanya game ori, kalau kalian belinya yang belum diskon di PlayStation Store itu harganya juga masih lumayan. Ya meskipun kalian mampu beli PS4-nya, kalian pikirkan juga itu untuk beli gamenya. Terus kemudian pastikan internet di rumah itu ada ya. Kalau nggak ada internet di rumah, saya rasa kalian bakal kesulitan. Apalagi yang cuman punya HP, terus di tempatnya itu nggak ada sinyal, itu bahkan akan menyulitkan kalian. Ya seperti saya contohnya di sini ya. Saya kalau mau download game PS4, PS5 yang ori, itu saya nunggu jam 10 ke atas. Itu saya hotspot buat download gamenya itu tadi yang berpuluh-puluh giga. Kalau misalnya sampai subuh nggak selesai, ya udah mau nggak mau itu saya jeda, saya lanjutkan di hari berikutnya. Karena kan kalau siang di tempat saya ini tuh susah sinyal. Terus kalau misalnya kita menyalakan hotspot terlalu lama juga, HP-nya itu panas teman-teman. Jadi ya ini bisa jadi deal breaker juga ya buat beberapa orang yang mau beli PS4 ori. Nah terus berikutnya ini masih ngomongin soal gamenya. Di PS4 ini tuh banyak sekali game-game bagus. Contohnya kayak God of War ya, meskipun aku nggak terlalu suka, tapi karena gamenya bagus ya tetap ya saya bilang bagus meskipun saya nggak main ya di sini ya, karena nggak terlalu suka gitu. Terus kemudian untuk FIFA-nya itu juga masih enak, nggak kayak FIFA-nya PS3. FIFA-nya PS4 itu nggak kaku teman-teman, enak dimainkan ya. Terus kemudian ada Red Dead Redemption 2, dan menurut saya itu game yang terbaik untuk di era PS4 itu ya. Udah, kalau ditanya game yang terbaik di PS4 apa bang? Yaitu Red Dead Redemption 2 itu saya sudah main. Untungnya saya waktu itu beli kasetnya ya, bisa jadi koleksi, terus ada mapnya juga waktu itu. Jadi ya itu game terbaik yang pernah saya mainkan sih, itu Red Dead Redemption 2. Kalau kalian baru punya PS4, kamu beli saja kaset Red Dead Redemption 2, kamu mainkan. Itu mantap banget itu teman-teman. Tapi kalau kalian misalnya nggak suka perang-perangan, ya mungkin nggak cocok juga sih. Ya ini subjektif ya teman-teman ya. Terus untuk game-game yang lainnya saya rasa ini masih layak banget dimainkan. Jadi saya rasa untuk game ini grafiknya masih bagus dan gameplaynya itu juga enak. Kalau dibandingin sama PS3 ya masih lebih enak yang PS4 ya teman-teman ya, kalau di game bola itu. Terus kemudian ada PES 2021, PES 2020 itu kan juga enak ya, PES-nya PS4 itu teman-teman. Jadi ini sebuah peningkatan dari PS3. Kalau teman-teman sebelumnya punya PS3 dan mau naik ke PS4 karena kan sekarang harganya udah turun, ya ini sangat worth it sekali teman-teman, karena gamenya itu mengalami banyak peningkatan ya daripada generasi yang sebelumnya. Bahkan di sini kadang-kadang ada juga itu yang nanya ke saya ya, bang kalau beli PS4 itu dapat game atau enggak? Ya mana aku tahu, kamu tanya sama tokonya gitu, jangan tanya sama saya yang jualan aja, bukan saya gitu. Jadi ya saya nggak bisa jawab di sini. Kadang-kadang kan ada itu beberapa toko atau toko-toko biasanya itu dibundling, nambah 100.000 dapat kaset game ini, nambah 200.000 dapat paket game ini. Nah seperti itu ya. Ini kalau saran saya sebisa mungkin kamu cari yang kosongan saja. Loh kenapa bang? Bukannya kan kalau paketan itu lebih murah? Ya memang kalau kita lihat hitung-hitungan memang lebih murah ya. Misalnya nambah 100.000 dapat gamenya itu banyak banget, 500 GB itu mungkin bisa penuh. Gini ya masalahnya itu, kita kan nggak tahu itu gamenya itu statusnya itu seperti apa. Itu game dari berlangganan PlayStation Plus atau game permanen. Ya itu bisa teman-teman tanyakan sama si sellernya ya. Tapi kalau saya pribadi
kalau disuruh milih, saya lebih memilih yang kosongan saja, kecuali kalau dibanding sama kaset PES misalnya. Ya gitu sih, ya saya masih mikir-mikir ya. Ya kemungkinan saya ambil yang bundling sama kaset itu tadi. Tetapi kalau dipaketkan sama game digital, kan ini PS ori ya, bukan hand ya teman-teman ya. Kan itu saya juga nggak tahu itu gamenya permanen atau game hasil dari berlangganan PlayStation Plus. Karena kalau misalnya gamenya itu berlangganan dari PlayStation Plus, kalau PlayStation Plus-nya itu habis, gamenya itu bakal terkunci, kalian nggak bisa memainkannya. Kalau mau memainkannya, kalian harus memperpanjang PlayStation Plus lagi, ya nambah duit lagi tentunya ya. Jadi lebih enak itu cari yang murah karena tidak ada paket gamenya, itu lebih enak ya. Biasanya itu ya lumayan sih selisihnya ya. Kalau selisih 200-300 ya lumayan lah ya teman-teman ya. Kalau misalnya kita beli kosongan itu tadi, nanti kan kita bisa hunting sendiri tuh, nunggu diskon, atau mungkin teman-teman bisa cari BD bekas yang ada di toko-toko online ya kan, supaya bisa lebih murah gitu. Tetapi aku juga di sini nggak menyalahkan ya, kalau misalnya kamu beli yang paketan ada game-game banyak sampai 500 GB itu penuh, ya itu terserah kalian ya. Ya saya rasa itu aja dulu untuk video kali ini. Jadi jika ditanya PS4 apakah masih worth it atau masih worth it atau enggak dibeli, ya silakan kalian pertimbangkan sendiri ya. Saya sudah ngomong itu tadi ya teman-teman. Itu aja dulu untuk video kali ini. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye.